Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Kita harus benar-benar memperkarakan hidup kita dari hari ke hari, saudara. Apakah kita sudah mencapai prestasi di kekekalan atau belum sama sekali? Setan akan membuat kita, saudara, mengalihkan fokus perhatian kita kepada Tuhan. Mengalihkan fokus perhatian kita dalam kekudusan, dalam kesucian, saudara. Sebenarnya, saudara, apakah seseorang itu masih memiliki hubungan yang harmonis, gairahnya masih kuat dengan Tuhan, pelayanannya terasa ada api yang dari Tuhan, atau tidak sama sekali? Tentu kita sendiri yang bisa merasakan itu. Apakah ketika kita ada di ruangan doa, kita masih merasakan kehadiran Tuhan? Atau tidak, saudara, kita yang bisa merasakan? Orang lain tentu tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita sendirilah, saudaraku. Kalau kita mulai terasa suam, penyembahan kita mulai terasa kering, doa kita menjadi doa yang biasa-biasa, penyembahan kita mulai menjadi biasa-biasa, tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Itu karena kita mulai membuka jendela jiwa kita terhadap dunia ini. Banyak hal yang bisa membuat kita pada akhirnya tidak bisa merasakan hadirnya Tuhan. Bisa melalui gadget yang kita pegang dari menit ke menit, jam ke jam, dari hari ke hari. Itu tanpa disadari sebenarnya juga bisa membuat seseorang, saudara, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Membuat seseorang bisa terasa jauh dari Tuhan. Karena melalui tontonan-tontonan yang kita lihat di gadget setiap hari. Apakah itu berita politik, dunia pengetahuan, film-film kocak, melalui media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tentu tidak salah kita menggunakan itu. Tapi kita sendirilah yang bisa merasakan. Kenapa aku mulai tidak merasakan hadir-Mu Tuhan? Kenapa doaku mulai terasa hambar? Penyembahanku tidak sekuat hari-hari kemarin. Itu sudah mulai menunjukkan ada tanda bahwa sebenarnya kita sudah membuka jendela jiwa kita dengan menikmati tontonan-tontonan yang tidak mestinya atau tidak perlu atau tidak patut untuk kita lihat, saudara. Itu hanya perkara kecil, tapi jangan anggap rendahan atau enteng. Saya berbicara ini, saudara, dengan nurani yang tulus, melihat hal itu terhadap diri saya sendiri. Jangan anggap enteng, saudara, perkara itu. Sehingga saat kita berada di ruangan doa, sulit pecah hati kita. Air mata kita terjadi kering, terasa kering, dan tidak mengalir lagi, saudara. Itu sebagai tanda bahwa seseorang mulai mengalami kematian rohani.
Tidak mungkin kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan di ruangan doa tidak mengalami hal itu. Tidak mungkin, saudara. Air matanya tidak mungkin tertahan. Pasti akan tertumpah. Nah, itu saya bicara, hal ini saya bicara karena ini ya mungkin pengalaman subjektif dari saudara, tetapi ini pengalaman objektif saya, saudara. Kalau di ruangan doa mulai terasa kering, Tuhan terasa jauh, sudah ada hal yang kita nikmati dari dunia ini. Dan ini mestinya yang membuat kita harus bertobat dan merasa krisis. Kenapa aku membuka jendela jiwa ini untuk hal-hal yang lain? Kita keasikan ketemu dengan teman-teman yang kelihatan rohani tapi tidak kerek dengan Tuhan. Itu juga merusak, saudara. Membuat roh kita bisa padam karena kita berjumpa dengan mereka setiap hari. Berjalan dengan mereka, saudaraku. Iya, saudara. Walaupun sesama Kristen, kalau spiritnya saudara tidak mencintai Tuhan, kita akan terbawa arus. Nanti akan diajak jalan-jalan, ikut wisata sana sini. Oh, tentu tidak salah. Tapi tahukah semua itu bisa membuat seseorang jauh dari hadirat Allah? Membuat seseorang bisa lupa di hadirat Tuhan, saudara. Akhirnya saudara terbawa arus dengan candaan-candaan, tertawa yang tidak perlu kita ketawa. Saudaraku, aduh. Memang tidak mudah, saudaraku. Saya merasakan hal itu. Merasakan, saudara. Kok tidak sekuat seperti hari-hari kemarin ya. Kita mestinya mulai mengintrospeksi diri. Apa yang kulakukan kemarin? Apa yang kupikirkan? Jangan anggap remeh akan hal ini, saudara. Persekutuan dengan Tuhan itu mestinya harus berlangsung. Dari menit ke menit, jam ke jam, itu tidak boleh putus. Menjaga hadirat Tuhan itu harus 1 kali 24 jam. Harus hidup di hadirat Allah. 1 menit kita keluar dari hadirat Allah, aduh kita akan merasakan itu. Dan betapa sukar dan sulitnya membangun kembali. Seperti tembok yang runtuh. Yang kalau mau dibangun kembali memiliki harga yang mahal, saudara. Menyalakan api yang padam, yang sudah padam itu tidak mudah, saudara. Tidaklah mudah, saudara. Itu sebabnya saudara kita harus bijaksana dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berjalan, saudara. Walaupun dia sesama Kristen, walaupun dia kelihatan orang yang melayani di gereja, tapi kalau dia tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jangan bergaul dengan dia. Teman bisa dalam rangka membangun bisnis boleh, tapi kalau sudah sampai tingkat akrab, apalagi berjam-jam bergaul dengan dia, saudara menghabiskan waktu, saudara akan terbawa arus. Sehingga engkau tidak lagi mungkin dapat mencintai Tuhan. Apalagi memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Padam, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, saudara, Wahyu 2 ayat 1-5. Mari kita bacakan ayat ini, saudara. Wahyu 2. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Luar biasa mereka, saudara, kelihatan melayani orang Kristen,
membela doktrin, menyingkirkan aliran-aliran sesat. Tetapi ayat 4 Tuhan berkata, namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, jadi ternyata ke gereja itu hanya berkegiatan. Mereka tidak lagi kerek dengan Tuhan. Hati mereka sudah tidak lagi ke Tuhan, saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudara harus hati-hati. Saudara bisa hilang. Walaupun saudara kelihatan pelayanan di gereja, saudara sedang keasikan kuliah di dunia teologi, Anda bisa hilang, saudaraku. Dan ini saya bisa merasakan hal itu. Dan kuratapi di hadapan Tuhan. Bisa hilang. Sehingga cinta kita sudah tidak kuat lagi. Dan Anda tahu enggak indikator seseorang yang tidak mencintai Tuhan lagi dengan tulus, potensi berbuat dosa sangat besar. Lihat aja dia, tunggu waktunya dia akan jatuh dengan pelanggaran moral. Pikirannya akan dirasuki dengan pikiran-pikiran duniawi. Hatinya tidak lagi melekat dengan Tuhan. Pikiran lagi tidak memikirkan perkara-perkara di atas. Dia tidak akan mungkin lagi memikirkan pekerjaan Tuhan. Memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Dan hanya berorientasi pada diri sendiri, saudara. Itu akan menjadi tanda. Akan menjadi tanda, saudara. Kematian rohani. Ayo saudara, saya mendorong saudara sama-sama kita bertobat. Sungguh-sungguh. Bukan hanya saudara, termasuk diri saya sendiri, saudara. Anda juga bisa merasakan kok pendeta ini sudah tidak sekuat hari kemarin. Aduh, itu bisa dirasa. Siapapun pendeta itu, saudara, Anda bisa merasakan kok doanya sudah mulai hambar, saudara. Penyembahannya mulai kering. Aduh. Memang ada orang yang pintar bermanipulasi di dalam penyembahan. Ada itu ada terlatih, profesional, itu bisa dilatih, saudara. Membuat orang bisa menangis, ya sudah bisa ada. Tapi kalau yang tulus dari hati Tuhan, saudara, itu bisa terasa, saudara.